Tanggal 7 Agustus tahun 1945, kita sekali lagi berada di sinagoga di Nazaret, tetapi pada hari Sabat. Yesus selesai membaca apologia, sama dengan pembelaan agama, menentang Abimelekh dan mengakhirinya dengan perkataan, "Biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di Gunung Libanon." Ia lalu menyerahkan gulungan kepada kepala sinagoga. "Tidakkah engkau membaca kisah selanjutnya? Engkau seharusnya membacanya, supaya mereka dapat mengerti apologia itu," kata kepala sinagoga. "Itu tidak perlu. Zaman Abimelekh sudah sangat lama berlalu. Aku akan menerapkan apologia kuno itu ke masa sekarang. Dengarkanlah, orang-orang Nazaret, kamu sudah mengenal ajaran moral dari apologia menentang Abimelekh, sebab kamu sudah diajar oleh kepala sinagogamu, yang pada zamannya diajar oleh seorang rabi, yang sudah mempelajarinya dari seorang rabi lainnya dan begitu seterusnya selama berabad-abad, selalu dengan metode yang sama dan kesimpulan-kesimpulan yang sama. Kamu akan mendengar suatu ajaran moral yang berbeda dariku, dan aku memintamu untuk mempergunakan inteligensimu dan untuk tidak berlaku seperti tali kerekan sebuah sumur, yang, hingga tali itu aus, akan terus berlari dari kerekan turun ke air, dan lalu dari air kembali naik ke kerekan, tanpa pernah berubah. Manusia bukanlah tali atau alat mekanis. Manusia telah dianugerahi inteligensi dan harus mempergunakannya untuk kepentingannya, seturut kebutuhan dan keadaan. Sebab jika huruf dari perkataan adalah abadi, maka keadaan berubah-ubah. Para rabi itu adalah guru-guru malang yang tidak menghendaki masalah atau kepuasan dari setiap kali menggali secara baru ajaran-ajaran, yakni roh yang selalu terkandung dalam perkataan-perkataan bijak kuno. Mereka akan seperti gema, yang hanya dapat mengulang, bahkan ribuan kali, perkataan yang sama, tanpa pernah menambahkan barang sepatah kata pun dari dirinya sendiri. Umat manusia, hutan sesungguhnya, di mana segala macam pepohonan, semak belukar dan tanam-tanaman tumbuh, mewakili umat manusia, merasakan perlunya dipimpin oleh seorang yang akan mengenakan atas dirinya segala kemuliaan dan bahkan beban terlebih besar wewenang dan tanggung jawab kebahagiaan atau kemalangan rakyatnya, seorang yang akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap negeri-negeri tetangga, dan apa yang terlebih menakutkan, terhadap Allah. Sebab adalah benar bahwa mahkota dan supremasi sosial, apapun itu, diberikan oleh manusia, namun diperkenankan terjadi oleh Allah, yang tanpa perkenanannya tidak ada kuasa manusia yang dapat ada. Yang menjelaskan perubahan-perubahan yang sekonyong-konyong dan tak terbayangkan dari dinasti-dinasti, yang dianggap kekal dan dari kuasa-kuasa yang tampaknya tak terjamah, dan yang, ketika mereka melampaui batas dalam menghukum atau mencobai orang banyak, dilengsarkan oleh orang banyak yang sama itu, seturut perkenanan Allah, dan menjadi tak lain selain dari debu atau terkadang kotoran dari saluran pembuangan. Aku katakan, orang banyak merasakan perlunya memilih seorang yang akan mengenakan atas dirinya segala tanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap negeri-negeri tetangga dan terhadap Allah, yang adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Sebab jika penghakiman sejarah adalah menakutkan dan keinginan orang-orang yang berupaya mengubahnya adalah sia-sia, sebab peristiwa-peristiwa mendatang dan orang-orang akan mengembalikannya pada kebenaran aslinya yang mengerikan, maka keadilan Allah adalah bahkan terlebih tak dapat diubah, sebab tidak dipengaruhi oleh tekanan apapun, pula tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan suasana hati ataupun pendapat, seperti yang terlalu sering terjadi pada manusia, dan lebih dari semua itu tidak mungkin salah. Mereka, oleh karenanya, yang dipilih sebagai para pemimpin orang banyak dan para pembuat sejarah, harus bertindak dengan keadilan gagah berani para kudus, agar tidak memiliki reputasi buruk di abad-abad mendatang dan dihukum oleh Allah untuk selamanya. Tetapi marilah kita kembali pada apologia Abimelekh. Jadi pohon-pohon menghendaki untuk mempunyai seorang raja dan pergi kepada pohon zaitun. Tetapi pohon zaitun, sebab adalah pohon yang sakral dan dikonsekrasikan untuk keperluan adikodrati karena minyaknya yang membakar di hadapan Tuhan dan merupakan elemen utama dalam perpuluhan dan persembahan.
dan merupakan balsam kudus untuk mengurapi altar, para imam dan para raja, dan sebab khasiatnya yang akan aku katakan nyaris mukjizat dan karenanya dipergunakan baik pada tubuh yang sehat maupun yang sakit. Maka pohon zaitun menjawab, bagaimanakah aku dapat meninggalkan panggilan adikodratiku yang suci guna merendahkan diriku dalam perkara-perkara duniawi? Oh, betapa lemah lembut jawaban si pohon zaitun. Mengapakah itu tidak dipelajari dan diulangi oleh mereka semua yang dipilih Allah untuk suatu misi suci? Setidaknya oleh mereka, sebab dalam kenyataannya hal itu hendaknya dimaklumkan oleh setiap orang sebagai suatu jawab terhadap bujukan-bujukan iblis. Sebab setiap manusia adalah raja dan anak Allah, yang dianugerahi jiwa, yang menjadikannya anak ilahi kerajaan, yang dipanggil pada takdir adikodrati. Jiwanya adalah sebuah altar dan sebuah bait. Altar Allah, bait di mana Bapa Surgawi turun untuk menerima kasih dan hormat dari anak dan umatnya. Setiap manusia punya jiwa, dan sebab setiap jiwa adalah altar, setiap manusia dengan demikian adalah seorang imam, seorang penjaga altar dan dalam imamat dituliskan, imam janganlah mencemarkan dirinya. Manusia, oleh karena itu, hendaknya menjawab pencobaan-pencobaan dari iblis, dari dunia dan dari daging. Dapatkah aku berhenti menjadi rohani dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara jasmani penuh dosa? Kemudian pohon-pohon pergi kepada pohon ara, mengundangnya untuk meraja atas mereka. Tetapi pohon ara menjawab, bagaimanakah aku dapat meninggalkan manisanku dan buahku yang lezat guna menjadi rajamu? Banyak orang meminta pada seorang yang lemah lembut dan baik hati guna menjadikannya raja atas mereka. Bukan semata-mata sebab mereka mengagumi kebaikannya, melainkan karena mereka berharap bahwa sebab dia sangat baik pada akhirnya dia akan menjadi seorang raja yang dapat mereka permainkan. Dari siapa mereka dapat memperoleh apa saja yang mereka inginkan dan seorang yang dapat mereka lecehkan sesuka mereka. Tetapi kebaikan hati bukanlah kelemahan, melainkan adalah kebaikan, adalah adil, intelijen, tegas. Jangan pernah menyalahartikan kebaikan hati sebagai kelemahan. Yang pertama adalah keutamaan, yang terakhir adalah kekurangan. Dan sebab kebaikan hati adalah suatu keutamaan, Dia memberikan kepada mereka yang memilikinya nurani yang benar, yang memampukan mereka untuk melawan bujuk rayu manusia, yang bertujuan untuk menundukkan mereka pada kepentingan-kepentingan duniawi, yang bukanlah kepentingan-kepentingan Allah. Dengan berlaku setia pada takdir mereka, apapun resikonya, seorang yang memiliki wawasan yang baik hati tidak akan pernah membalas kecaman-kecaman dengan kebencian, pula dia tidak akan pernah dengan kasar menolak orang-orang yang meminta pertolongannya. Sebaliknya, dengan senyum penuh simpati dia akan selalu mengatakan, biarkan aku pada takdir damaiku. Aku di sini guna menghiburmu dan menolongmu, tapi aku tidak dapat menjadi raja, seturut harapanmu, sebab aku tertarik hanya pada satu rajawi saja, demi kesejahteraan jiwamu dan jiwaku, rajawi rohani. Kemudian pohon-pohon pergi kepada pohon anggur dan memintanya untuk menjadi raja atas mereka. Namun pohon anggur menjawab, bagaimanakah aku dapat berhenti menjadi kegembiraan dan kekuatan guna datang dan meraja atasmu? Menjadi raja selalu menghantar pada kesuraman rohani, baik karena tanggung jawab dan karena sesal. Sebab seorang raja yang tidak berbuat dosa dan tidak menyebabkan dirinya sendiri merasa menyesal adalah lebih jarang dari sebuah permata hitam. Kuasa memikat sementara dia bersinar dari kejauhan bagai suatu mercusuar. Tetapi ketika orang sampai padanya, orang menyadari bahwa itu bukanlah sebuah bintang melainkan hanyalah terang samar seekor kunang-kunang. Terlebih lagi, kuasa tak lain adalah suatu kekuatan yang diikatkan dengan sangat banyak tali temali dari ribuan kepentingan yang dibelitkan sekeliling seorang raja. Kepentingan-kepentingan dari para warga istana, dari para sekutu, dari para kerabat dan kepentingan-kepentingan pribadi. Berapa banyak raja yang bersumpah kepada diri mereka sendiri sementara diurapi dengan minyak, aku tidak akan memihak dan di kemudian hari tidak dapat bersikap demikian. Seperti sebatang pohon yang kokoh, yang tidak memberontak terhadap pelukan pertama dari tanaman ivy yang lentur dan rapuh, dengan berkata,
Dia begitu ramping hingga tak akan dapat mencelakai aku. Sebaliknya dia senang didandani dengannya dan menjadi pelindungnya yang menopang perambatannya. Begitu pula seorang raja, kerap kali, dapat aku katakan selalu, menyerah pada pelukan pertama dari kepentingan dari seorang warga istana, dari seorang sekutu, atau dari suatu kepentingan pribadi atau kepentingan dari seorang kerabat yang memohon padanya dan dia senang menjadi pelindung mereka yang murah hati. Hal yang begitu remeh, katanya, bahkan meski nuraninya memperingatkannya, berhati-hatilah. Dan dia pikir bahwa hal itu tidak dapat mencelakai baik kuasanya maupun nama baiknya. Juga si pohon percaya akan itu. Tetapi harinya datang ketika si Ivy, yang bertumbuh semakin kuat dan semakin panjang, yang semakin rakus dalam menghisap lapisan tanah dan semakin antusias untuk merambat naik dan menaklukkan matahari dan terang. Memeluk, cabang demi cabang, keseluruhan pohon besar itu, melingkupinya, mencekiknya dan membunuhnya. Dan si Ivy itu begitu ramping, dan si pohon itu begitu kuat, hal yang sama berlaku bagi para raja. Kompromi pertama dengan misi mereka, angkat bahu pertama pada suara-suara nurani mereka, sebab pujian menyenangkan dan adalah menggembirakan menjadi seorang pelindung yang dicari, dan saatnya akan tiba ketika si raja tidak lagi meraja, namun kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain sudah menguasai dan membelenggu si raja. Mereka membekapnya dan mencekiknya, dan jika mereka sudah menjadi lebih kuat dari si raja, mereka membunuhnya ketika mereka melihat bahwa dia lambat menjemput maut. Kemudian pohon-pohon pergi kepada semak duri, yang tidak menolak mereka. Tetapi semak duri menetapkan persyaratan yang keras. Jika kamu menghendaki aku sebagai rajamu, kamu harus berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika sesudah memilih aku kamu tidak mau mentaatinya, aku akan membuat setiap duriku menjadi suatu siksaan yang membakar dan aku akan memakan habis kamu semua, termasuk pohon-pohon aras yang di Gunung Libanon. Demikianlah rajawi yang diterima dunia sebagai benar. Kesombongan dan kebengisan disalahartikan oleh manusia yang rusak sebagai rajawi sejati. Sedangkan kelemah lembutan dan kebaikan dianggap sebagai sentimen yang lemah dan bodoh. Manusia tidak mau tunduk kepada Allah, melainkan dia tunduk kepada yang jahat. Dia diperdaya olehnya dan sebagai konsekuensi dia dibakar olehnya. Itulah apologia Abimelekh.